belajar ngerti tentang Tuhan, yang pertama Tuhan sadarin adalah bahwa semua kita tuh berharga di mata Tuhan. Dan itu juga yang aku mau kasih tahu buat semua. Emang kita semua berbeda, nggak pernah ada yang sama. Kita tuh masing-masing unik karena di dalam kandungan ibu juga Tuhan udah bentuk kita tuh satu persatu dengan tangannya sendiri. Jadi keberadaan apapun yang kita punya, jalan cerita apapun yang pernah kita lewatin, kita semua tuh berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama kali. Ini dia lanjutan kisahnya. Simak yuk. Nah itu kan fase dari pertama kenal Tuhan lah ya, sampai akhirnya Tuhan ubahkan gitu. Lalu proses keduanya sih gimana ketika tadi udah ada orang-orang nih yang Tuhan tempatin di hidup kita tuh, yang mengasihi kita dengan kasih Tuhan. Belajarlah terbuka gitu sama orang-orang yang seiman, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk saling menguatkan. Jangan pernah nyembunyiin apapun dari orang-orang itu, karena ketika kita kayak dosa gitu ya, disembunyiin segimana juga nanti suatu hari juga akan kebongkar. Jadi belajar untuk terbuka. Tuh kalau saya sendiri sih terutama sama keluarga dulu lah, keluarga sendiri. Mungkin berapa banyak dari kita yang susah gitu ya, curhat, ngomongin apa adanya yang ada di hati sama kakak adik sendiri, kadang juga enggak gitu ya, apalagi sama orang tua. Tapi belajar deh, itu penting banget, karena ketika kita menyembunyikan diri kita sendiri itu lama-lama tuh kita makin lemah, makin jatuh, dan bukannya jadi bisa saling membangun, karena kita masing-masing bikin tembok akhirnya. Tapi ketika kita mau belajar tembok itu diruntuhin, kita bisa saling terbuka satu sama lain, Tuhan tuh dengan ajaib loh Tuhan tuh bisa angkat kita dari lumpur-lumpur dosa itu dengan bantuan orang-orang ini juga gitu. Itu ya sih yang saya sadarin. Pernah ada suatu masalah yang saya sembunyiin dari keluarga, tapi justru nggak akan pernah bisa diselesain. Justru saya makin terperosok jauh. Bahkan kalau kata ayah saya udah kayak telur di ujung tanduk nih, bentar lagi juga pas pecah gitu ya, maka hancurlah hidup saya, masa depan saya juga. Tapi ketika ada keluarga yang mau nerima semua kesalahan yang udah saya buat, dan bukannya benci, bukannya marahin, mereka kan nggak pernah marah malah sama kesalahan saya. Mereka justru membangun, sehingga akhirnya ya saya bisa merasakan, oh iya, ngapain sih saya pertahanin masalah atau suatu hal yang akhirnya bikin saya jauh dari keluarga saya. Ketika semua orang pergi datang di hidup kita, banyak lah temen semua pergi dan datang, tapi yang tetap tinggal tuh keluarga. Karena keluarga tuh lingkungan orang terdekat yang Tuhan percaya ini untuk seumur hidup. Nggak bisa, ikatan darah tuh nggak bisa dilepas oleh apapun ya. Walaupun betul, kalaupun ada di antara keluarga kamu yang pernah menyakiti atau meninggalkan kamu, Tuhan nggak pernah. Tuhan selalu menerima kita, itu betul. Tapi kalau kamu yang masih sampai hari ini masih punya keluarga yang mengasihi kamu, hargai itu. Belajar untuk terbuka, belajar untuk ceritain semua, jangan ada lagi yang disembunyiin, karena itulah pertolongan yang dari Tuhan. Dengan ajaib kamu akan dilepaskan dari mara bahaya, dari kesusahan. Dan mungkin itu juga, ini terakhir aja biar langsung ya, daripada nanti jadi tambah panjang nih ya kontennya. Gak apa-apa. Jadi ketika disadarin hal itu, ketika saya bisa ngomongin masalah ini sama keluarga, Tuhan tolong untuk saya bisa dilepaskan dari rantai-rantai dosa itu yang pernah mengikat selama beberapa tahun. Akhirnya Tuhan lewat papa mama saya juga, ketika kita berdoa bersama, saya tuh seperti entahlah ya, panggilan Tuhan tuh bukan seperti ada suara yang ngomong, enggak sih, kayak di hati tiba-tiba jadi ada keinginan, oh aku mau deh serahin hidup aku buat Tuhan. Aku mau supaya ada orang-orang yang misalnya pernah seumur aku yang merasa insecure kayak tadi, atau yang pernah dalam suatu yang mungkin sekarang juga sedang diikat oleh rantai-rantai dosa, entah apapun itu, yang rasanya susah buat dilepasin. Tuhan, aku juga mau Tuhan jadi alatmu untuk sehingganya bisa berbagi firman, bisa berbagi pengalaman, bisa saling menguatkan. Itu juga mungkin yang jadi
akhirnya tujuan hidup yang baru. Sehingga di umur 28 lebih ini saya mau mulai memasuki chapter hidup yang baru dengan menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Gitu lah ya, mungkin yang bisa dibagiin. Terima kasih pastinya buat teman-teman yang pernah alami yang sama. Semoga ini jadi kekuatan dan jadi juga dorongan untuk kita punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Dan seperti yang udah disampaikan dari tadi, itu banyak banget yang bisa diambil juga. Hal-hal yang kayaknya aku sama deh, aku pernah di posisi itu juga. Teman-teman gak sendiri, selalu ada Tuhan yang menyertai. So, video ini akan ditutup dengan sebuah pujian karena ini memang digitarin sama Irin. Jadi kakak aku akan nyanyi. Dia sebenarnya memang salah satunya yang gak bikin dia insecure soal nyanyi. Tapi kan sekali lagi seperti yang sudah dikatakannya ya, jadi hari ini spesial dia mau nyanyi di konten gitarin sebagai ucapan syukur dan sebagai pujian yang juga jadi kekuatan buat teman-teman.
soalnya dia jarang-jarang tahu mau ngisi di konten aku. Dah.